Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lusang Listiani akan menjelaskan mini riset nih. Mini riset yang saya cari itu tentang desa wisata atau komunitas di desa-desa wisata itu. Nah, yang saya pilih adalah Pokdarwis atau kelompok sadar wisata Dieng Pandawa. Oke, mungkin sebelum kita mencari tahu tentang sejarah Pok Darwis Dieng Pandawa, kita perlu nih mencari tahu apa sih Pok Darwis Dieng Pandawa itu sendiri gitu. Nah, Pok Darwis Dieng Pandawa adalah forum rembuk dan komunikasi masyarakat pariwisata kawasan Dieng yang berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nah, Pok Darwis ini sendiri tuh didirikan pada tahun 2005 dan diresmikan pada tahun 2007. Nah, Pok Darwis atau kelompok sadar wisata ini adalah yang pertama nih di kawasan Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo dan Batang tuh kemudian mengikuti setelah Pok Darwis dari Dieng ini tuh diresmikan gitu. Kemudian Pok Darwis ini tuh menjadi cikal bakal dari program Dieng Kultur Festival yang udah banyak orang tahu ya tentang festival tersebut gitu, yang bahkan udah berlangsung selama 9 tahun. Kelompok ini tuh tidak hanya memberdayakan pemuda dan pemudi, tapi juga banyak kalangan masyarakat, termasuk orang tua yang biasanya menggeluti seni dan kebudayaan juga dirangkul oleh mereka gitu. Bahkan juga petani serta kaum perempuan yang terlibat tuh juga mengelola homestay dan industri rumahan makanan khas gitu. Selain itu juga Pok Darwis Dieng Pandawa ini tuh aktif memperkenalkan pentingnya pariwisata pada berbagai sudut pandang termasuk dalam aspek ekonomi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sejarah berdirinya Pok Darwis Dieng Pandawa nih teman-teman. Yang pertama itu mulai dari 2003 dicetuskan oleh Afif Fauzi sebagai ketua pemuda Dieng nih, karena melihat banyaknya pemuda di Dieng sebagai sumber daya manusia yang bisa diperdayakan. Ia pun kemudian berinisiatif berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, di lain sisi dia juga termotivasi karena menyadari nih ada masalah lingkungan akibat eksploitasi pertanian kentang dan perilaku negatif para pemuda desa tersebut gitu. Kemudian dilanjutkan pada 2006, Afif tuh membentuk Pok Darwis secara resmi nih namun masih di bawah naungan Karang Taruna dengan berlandaskan pembelajaran dari Dinas Pariwisata dan program-program desa wisata lainnya yang ia pelajari gitu. Nah, kemudian di 2007 akhirnya Tupok Darwis atau kelompok sadar wisata diresmikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara nih. Walaupun pada awalnya tuh Pok Darwis ini kurang mendapat sambutan positif gitu dari masyarakatnya, bahkan sampai dijuluki dengan kelompok modar yowis gitu, atau dianggap dengan tidak sebuah kelompok yang tidak punya masa depan gitu. Namun pada 2008 tuh Pok Darwis Dieng Pandawa ini mulai berkembang gitu dan melakukan pendekatan 3A, yaitu akredibilitas, atraksi, dan amenitas gitu. Nah, namun dalam pengembangan sektornya itu difokuskan pada sektor amenitas yang menciptakan peluang usaha bagi masyarakatnya gitu. Jadi masyarakat mulai terbuka pada komunitas Pok Darwis ini untuk memajukan wisata di Dieng tersebut. Nah, kemudian di 2010 akhirnya Pok Darwis itu bisa gitu membuka untuk pertama kalinya Dieng Kultur Festival atau DCF yang diselenggarakan atas kerjasama Ekuator Sinergi Indonesia, Pok Darwis Dieng Pandawa, dan Dieng Ekotourism begitu. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kegiatan yang biasanya nih dilakukan oleh komunitas Pok Darwis atau kelompok sadar wisata Dieng Pandawa ini gitu. Nah, sebagian besar kegiatannya itu dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan wisata dan melestarikan budaya lokal setempat gitu. Nah, mungkin ada beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh Pok Darwis ini sendiri. Yang pertama ada Dieng Kultur Sine Festival gitu.
Nah, mungkin teman-teman udah gak asing lagi nggak sih dengan Dieng Culture Festival karena udah lumayan terkenal ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Darwis ini gitu. Nah, yang kedua ada pemberian edukasi dan pelatihan tentang keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan ciptakan kenangan indah bagi wisatawan gitu. Jadi untuk pemberian edukasi dan pelatihan ini lebih kepada masyarakatnya gitu agar teredukasi dan bisa menciptakan desa wisata yang lebih baik gitu. Nah, yang ketiga yaitu menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan perusahaan dalam mengembangkan sektor pariwisata. Jadi Darwis ini juga membuka gitu, membuka kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang sekiranya dapat memajukan sektor pariwisata di Dieng tersebut gitu. Kemudian Pak Darwis juga kayak mencoba atau berusaha untuk meningkatkan daya tarik desa wisata di Dieng ini sendiri agar lebih maju dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke, selain kegiatan-kegiatan yang dilakukan, juga Darwis Geng Pandawa sendiri mempunyai rencana-rencana strategis gitu untuk memfokuskan pada pengembangan wisata di Dieng gitu, untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang unggul gitu. Nah, strategi-strategi atau rencana-rencananya itu sebagai berikut. Salah satunya adalah meningkatkan infrastruktur wisata gitu. Contohnya kayak jalan akses dan tempat parkir, kemudian juga fasilitas umum yang mungkin juga bisa di-upgrade oleh mereka untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung gitu. Kemudian ada rencana selanjutnya yaitu mengembangkan atraksi wisata baru untuk menambah daya tarik gitu. Contohnya seperti memperkenalkan Dieng Skuter di puncak Bukit Skuter itu. Nah, selanjutnya misal nih dalam dalam penyelenggaraan Dieng Kultur Festival itu Darwis berencana untuk mengurangi jumlah acara musik dan lebih berfokus pada kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya setempat gitu. Jadi mereka tuh rencananya mengupgrade gitu agar lebih menonjolkan kekayaan budaya di Dieng itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya yaitu Darwis juga merencanakan untuk meningkatkan promosi desa wisata Dieng melalui berbagai media, termasuk memanfaatkan media sosial dan bekerja sama dengan agen-agen perjalanan untuk memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan gitu. Jadi mereka juga merencanakan hal-hal yang sekiranya bisa meningkatkan daya tarik dari desa wisata Dieng itu sendiri. Nah, Darwis Dieng Pandawa itu juga telah memberikan dampak yang sangat signifikan juga loh terhadap, berbagai aspek di desa wisata Dieng gitu. Terutama dalam hal ekonomi nih, keberadaan Darwis ini berhasil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, terutama mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai petani gitu. Kehadiran wisatawan membawa peluang ekonomi baru seperti usaha homestay, kuliner khas, dan kerajinan tangan yang secara langsung tuh menggerakkan roda perekonomian di desa tersebut gitu. Nah, selain itu, Darwis juga berperan penting nih dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal, khususnya dalam kegiatan seperti Dieng Kultur Festival nih, yang mempromosikan tradisi unik kayak ruatan anak berambut gimbal. Jadi kayak dalam runtutan acaranya tersebut ada sebuah acara tradisi potong gimbal gitu. Nah, Darwis juga tuh kayak memberikan perhatian gitu atau meningkatkan perhatian masyarakatnya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dengan membawakan atau mengadakan program seperti penanaman 1.000 pohon. Nah, penanaman 1.000 pohon ini tuh dengan tujuan untuk menjaga keindahan alam sekaligus memberikan edukasi nih pada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan gitu. Dan juga dalam hal mitigasi resiko nih, Darwis sendiri juga turut berpartisipasi dalam program pengurangan resiko bencana gitu. Jadi Darwis ini memastikan bahwa desa memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi situasi darurat serta mampu melindungi keselamatan wisatawan yang berkunjung.
Oke, yang selanjutnya adalah operasional Pokdarwis dalam menghadapi masalah nih. Nah, Pokdarwis sendiri tentunya punya SOP sendiri nih. Nah, SOP-nya dalam menyelesaikan masalah itu melibatkan beberapa langkah yang berbasis pada kolaborasi dengan masyarakat, koordinasi dengan pihak terkait, dan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, dalam penyelesaiannya sendiri tuh dibagi menjadi tiga tahap nih teman-teman. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu kayak mengumpulkan suara atau masukan dari masyarakat, pelaku usaha wisata, dan wisatawan yang memahami akar masalah gitu. Nah, yang kedua ada analisis masalah, itu kayak mengevaluasi penyebab utamanya, baik dari segi internal seperti kurangnya fasilitas, koordinasi, atau SDM, maupun faktor eksternal seperti kebijakan, cuaca, ataupun bencana alam. Nah, yang terakhir ada penyelesaian masalah, yaitu menentukan solusi yang tepat, serta mengundang ahli atau praktisi wisata yang diperlukan sebagai pandangan teknis yang berkolaborasi dengan Dinas Wisatawan Kabupaten Banjarnegara serta pihak-pihak terkait gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rencana komunitas untuk kedepannya gitu, atau mungkin kayak rencana Pokdarwis dalam mengembangkan desa wisatanya untuk kedepannya gitu. Nah, dalam pengembangan potensi wisata di Dieng Kulon dan sekitarnya tuh kayak memerlukan program-program yang berfokus pada pengembangan berkelanjutan atau sustainable development gitu agar mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari Pokdarwis sendiri juga menganut pengertian tersebut gitu, bahwa mereka tuh lebih fokus pada pengembangan berkelanjutan. Jadi kayak contohnya antara lain rencana-rencana mereka tuh ya tetap terus-menerus meningkatkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai gitu atau ditingkatkan untuk menjadi kunci mengoptimalkan perkembangan wisata tersebut. Yang kedua yaitu kayak tetap mencari variasi dalam pengembangan wisata untuk meningkatkan daya tarik yang ada, untuk meningkatkan budaya wisata yang kebutuhan wisata yang semakin beragam. Kemudian yang ketiga itu kayak mencari promosi yang efektif, itu untuk memperkenalkan wisata Dieng agar lebih luas dan diketahui oleh khalayak luas. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.